Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ketut Indraningrat MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko C, serta teman-teman pengampu yang turut menonton video pemaparan materi dari kelompok 2 ini. Pada pagi hari ini, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi materi kami terkait fungsi dan tujuan manajemen resiko. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Bisa di next? Oke, baik. Perkenalkan, saya Zaki Arifah dengan NIM 21 dengan akhiran NIM 1093, lalu rekan saya. Nama saya Fitri Indasari dengan NIM 211023. Perkenalkan, nama saya Meranti Priyadi dengan NIM awalan 21 dengan akhiran 1070. Baik, itu tadi merupakan anggota dari kelompok kami, yakni kelompok 2. Bisa di next? Baik, memasuki materi pertama mengenai pengertian manajemen risiko. Rekan saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian terkait manajemen risiko. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait pengertian dari risiko itu sendiri. Jadi, risiko dapat diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Jadi, risiko ini biasanya merupakan ketidakpastian yang akan berdampak pada perusahaan, bisa bersifat negatif maupun positif. Namun yang perlu kita beri perhatian lebih tentunya risiko yang berdampak negatif. Jadi risiko yang berdampak negatif itu seperti contohnya kehilangan, bahaya, dan lain sebagainya. Jadi kerugian-kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya kita sebagai manajer itu paham dan kita bisa mengelolanya secara efektif sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian organisasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Jadi kita kan udah tahu risiko itu merupakan sebuah ketidakpastian. Jadi manajemen risiko merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, manajemen risiko ini merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yaitu dengan cara memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko dari suatu proyek atau suatu keputusan. Nah, manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dibandingkan reaktif, sehingga manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecenderungan terjadinya risiko, namun juga dampak yang akan timbul nantinya. Bisa di next? Oke, baik. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan dari manajemen risiko. Secara umum, manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksi bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat, serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus, tujuan dari manajemen risiko sendiri itu adalah yang pertama, sebagai penyedia informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Lalu kedua, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled tidak dapat diterima. Kemudian, untuk menjaga agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan kesinambungan serta memberikan rasa aman. Lalu, perusahaan itu juga agar pendapatannya stabil dan wajar, kemudian memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lainnya. Sejatinya, manajemen risiko merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkat pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis atas kerugian yang mungkin dihadapi oleh badan usaha. Dengan demikian, manajemen risiko mempunyai beberapa tujuan, yaitu berdasarkan waktu kejadiannya, yakni sebelum terjadinya kerugian, meliputi efisiensi, meningkatkan kepercayaan, dan menanggulangi tanggung jawab pihak luar. Kemudian, tujuan setelah terjadinya kerugian meliputi kontinuitas operasi, kemudian selesai
stabilitas pendapatan, dan pertumbuhan. Menurut para ahli sendiri, yakni yang pertama ini ada menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, tujuan manajemen risiko adalah melindungi aset dan meningkatkan efisiensi organisasi. Kemudian memastikan kepatuhan, meningkatkan reputasi, dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut ISO 31000, International Organization for Standardization, ini manajemen risiko merupakan bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan, mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi, dan meningkatkan tata kelola organisasi. Kemudian, yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta melindungi nilai dan aset. Kemudian menurut David Hilton sendiri, tujuan manajemen risiko yakni membantu organisasi mencapai tujuannya, meningkatkan pengambilan keputusan dan mencegah kerugian, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memperkuat reputasi organisasi. Lalu, menurut David Hilton, manajemen risiko juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam organisasi itu sendiri. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi dari manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri itu berfungsi untuk mengatur dengan terstruktur tindakan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menanggapi risiko dalam suatu proyek. Keberhasilan atau kegagalan proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung pada kesesuaian kemampuan sistem eksekusinya. Maka dari itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan proyek dan memenuhi pembangunan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan materi yaitu prinsip dari manajemen risiko itu sendiri atau bisa disebut juga aspek-aspek yang ada dan harus diperhatikan dalam manajemen risiko. Jadi manajemen risiko sendiri udah dijelasin tadi memiliki tujuan untuk salah satunya meningkatkan kinerja, mendorong untuk agar perusahaan itu berinovasi dan mendukung pencapaian atau tujuan dari perusahaan. Dan manajemen risiko ini tentunya memiliki prinsip-prinsip atau aspek-aspek yang digunakan sebagai landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen dari manajemen risiko itu sendiri. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsipnya yaitu ada 8. Yang pertama yaitu terintegrasi. Jadi integrasi itu merupakan bagian terpadu dari semua kegiatan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Maka dari itu manajemen risiko juga harus terintegrasi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terstruktur dan juga menyeluruh. Jadi pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh serta komprehensif seperti itu ya pada manajemen risiko akan memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Kemudian yang ketiga yaitu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kerangka kerja dan proses manajemen risiko ini harus disesuaikan dengan penggunaannya serta usernya, kemudian harus sebanding dengan konteks internal dan eksternal, termasuk juga terhadap sasaran yang ingin perusahaan capai. Kemudian manajemen risiko ini juga harus inklusif, di mana yang dimaksud dengan inklusif yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu dalam berbagai kegiatan dan pandangan seperti itu untuk nantinya dijadikan pertimbangan. Yang selanjutnya yaitu dinamis. Jadi sebuah risiko itu dapat muncul, berubah atau hilang ketika terjadi perubahan konteks eksternal maupun internal. Jadi manajemen risiko ini nantinya akan mengantisipasi, memindai dan memahami serta menangani perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kemudian ada informasi terbaik yang tersedia. Jadi artinya manajemen risiko ini secara tegas harus menyatakan keterbatasan dan informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut.
Kemudian yang ketujuh ada faktor budaya dan manusia. Budaya dan manusia ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan ya, dan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek dari manajemen risiko pada setiap tingkatan. Kemudian yang terakhir yaitu perbaikan yang berkesinambungan. Jadi manajemen risiko ini harus melakukan jika melakukan perbaikan atau perubahan itu harus dilakukan secara terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip dan aspek dari manajemen risiko yang sudah saya jelaskan ini tidak mengharuskan untuk dilakukan secara kaku dan formal, tetapi prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan ya untuk perusahaan dalam merancang manajemen risiko yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bisa di next? Baik, materi selanjutnya yakni teknik pengendalian risiko. Di pengendalian risiko sendiri, terdapat 4 teknik. Yang pertama, risk avoidance, menghindari risiko; risk transfer, memindahkan risiko; risk reduction, mengurangi risiko; dan risk retention, yakni menerima risiko. Yang pertama, risk avoidance, yakni menghindari risiko. Sikap berikut ini, yakni menghindari risiko ini tidak efektif karena dengan menghindari risiko berarti perusahaan tidak berani mengambil kesempatan untuk berusaha mengatasi risiko. Juga tindakan yang dapat menyebabkan risiko tersebut terjadi termasuk tidak jadi melakukan suatu strategi usaha yang telah disusun. Kemudian ada memindahkan risiko. Hal ini berarti mencari sebuah tindakan untuk mengurangi kerugian dari sebuah risiko yang dapat terjadi. Kemungkinan risiko terjadi tetap ada, tetapi dampaknya sebisa mungkin diminimalisasi. Misalnya, sistem alarm pendeteksi kebakaran. Kebakaran tetap terjadi, tetapi risiko kerugian dapat dikurangi dengan sistem ini. Kemudian ada risk transfer atau memindahkan risiko. Selain menghindari dan mengurangi risiko, perusahaan juga bisa mengalihkan risiko. Perusahaan bisa mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan membayar jasa tersebut. Contohnya, jika perusahaan memiliki barang pecah belah dan harus mengirimkannya ke tempat yang cukup jauh dan jalan yang kurang memadai, daripada perusahaan sendiri atau karyawan sendiri yang mengantar, lebih baik perusahaan memilih membayar jasa pengantar yang memiliki asuransi barang pecah belah. Tentunya risiko tersebut akan berpindah ke pihak pengantar. Kemudian ada risk retention atau menerima risiko. Menerima risiko artinya perusahaan hanya bisa merelakan kerugian tersebut terjadi. Sikap ini tentunya diambil jika tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Contohnya jika perusahaan salah menghitung uang atau salah mengirim barang, tentunya kerugian mau tidak mau harus perusahaan terima. Perlu diingat pula jika dampak kerugiannya terlalu besar, lebih baik menghindari daripada menerimanya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan dana untuk antisipasi risiko, yakni perusahaan menyiapkan sejumlah dana untuk mengantisipasi timbulnya risiko di masa depan. Dana tersebut dicadangkan seperti di mana pada sebuah bank falas yang harusnya menyimpan mata uang asing yang sering mengalami fluktuasi harga atau nilai tukar secara ekstrim. Bisa di next? Baik, untuk selanjutnya itu ada peran dan kedudukan manajer risiko. Sebelumnya, tanggung jawab manajemen risiko sendiri yaitu secara kompleks memonitoring, mengidentifikasi, menganalisa suatu proyek. Manajemen risiko bertanggung jawab untuk memonitor proses dari awal identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan mengidentifikasi adanya risiko baru maupun berubah. Sehingga apabila suatu risiko terjadi, maka respon yang dipilih akan sesuai dan dapat diimplementasikan secara efektif. Nah, untuk manajer risiko sendiri, yaitu harus dapat memberikan model standar terpadu dari proses manajemen risiko yang menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan kemudian mengidentifikasi dan mengembangkan mekanisme alokasi untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Manajer harus dapat mengelola proses multilangkah dalam manajemen risiko dengan baik yang biasanya mencakup identifikasi risiko, analisis, rencana respons, implementasi respons, dan pemantauan risiko yang sedang berlangsung sebagai bagian dari strategi manajemen risiko keseluruhan proyek. Di berbagai tingkat organisasi, dari tingkat pemerintah, internasional, hingga perusahaan, hingga tingkat individu, sangat perlu untuk melakukan karakteristik tingkat risiko.
Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut juga yang disertakan di layar merupakan referensi kami dalam menyusun presentasi kali ini. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang lengkapnya data yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga dengan pemaparan ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian terkait manajemen risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kasih like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen jika teman-teman masih ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk share untuk berbagi ilmu. Jangan lupa subscribe ya bagi yang Subscribe. belum. Terima kasih, see you next time.